Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Ekaristi bersama keluarga, bersama para sahabat dan teman-teman sekomunitas Anda. Pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam hari Minggu tanggal 21 November 2021 ini. Saya Romagus CSR mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan Injil Yesus hari ini dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Ataukah adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama sahabat Anda dimanapun. Hari ini kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan Kristus Raja Semesta Alam, saudari-saudara, menutup kalender liturgi. Jadi akhir tahun liturgi. Minggu depan, Minggu Advent pertama, itu adalah awal tahun liturgi yang baru dalam tradisi Gereja Katolik. Dan menutup tahun liturgi hari ini, saudari-saudara, kita diajak untuk merenungkan, untuk menimbang makna dari kehadiran Yesus sebagai Raja. Dia yang adalah Alfa dan Omega, Raja segala raja. Tentu saja saudara-saudari mendengar kata raja, pikiran kita ini dibawa kepada bayangan tentang istana dan segala kemegahannya, tentang kuasa dan segala otoritasnya, kewenangannya, tentang kenyamanan, keamanan, dengan segala fasilitasnya. Tetapi saudari-saudara, sebagai raja, Yesus jauh dari semuanya itu. Bayangkan saja saudari-saudara, dia lahir sebagai raja di kandang domba. Ketika dia masih bayi sudah dikejar-kejar oleh Herodes untuk dibunuh karena dianggap sebagai ancaman akan kedudukan Herodes sebagai raja. Ketika dia mulai berkarya dengan segala kewibawaan ilahinya, saudari-saudara, dia malah dijadikan sebagai musuh bersama oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, para imam, dan lain sebagainya. Dan matinya pun dia disalibkan seperti seorang penjahat. Dengan demikian saudari-saudara,
Sebagai raja, Yesus mempunyai kekhususan yang tidak dapat dipahami dengan menggunakan kacamata dunia, kacamata manusia. Sebab Yesus sendiri mengatakan kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Apa artinya itu, saudari-saudara? Sebagai raja yang bukan dari dunia ini, Yesus tidak memerintah dengan kekuasaan. Dia memerintah dengan kasih dan pelayanan. Dia tidak tinggal di istana megah. Dia hadir bersama mereka yang tersingkir, yang kecil dan hina, yang miskin dan menderita. Dan kepada kita, dia meninggalkan pesan yang bagus ini. Apa yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Yang kedua, sebagai raja dia tidak mementingkan kenyamanan diri sendiri. Ia peduli, dia menyapa, dia mendekati, dia mengampuni orang berdosa. Dia mengangkat martabat mereka yang seringkali dilecehkan, diinjak-injak oleh situasi, oleh hukum yang berlaku pada masa itu. Sebagai raja dia mau berkorban, saudari-saudara, demi mereka yang dilayaninya. Bahkan juga rela disalibkan. Dia tidak ditinggikan di atas tahta, tapi dia ditinggikan di atas salib. Sebagaimana saudara-saudari lihat ini. Dia ditinggikan dengan mahkota duri. Sungguh saudari-saudara, dia raja yang luar biasa. Karena dia raja yang tinggal bersama, yang hidup bersama dengan manusia, bahkan mati seperti manusia, saudara-saudari, maka kerajaannya itu dapat dialami. Kerajaannya dapat kita rasakan, dapat kita nikmati. Sebagai anak-anak raja, saudari-saudara, marilah kita ikut dalam cara hidup, dalam gerakan Sang Raja kita, Yesus Kristus, Raja semesta alam. Bagaimana caranya, saudari-saudara? Karena kerajaan Yesus itu bukan dari dunia tapi dari atas. Maka yang nampak dalam hidup kita manusia itu adalah kehadirannya. Apa yang dirasakan dari kehadirannya, yaitu ketika dia mengajarkan macam-macam jalan kebenaran bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Maka Yesus yang merupakan Raja semesta alam, yang tidak punya tahta, yang tidak punya istana, dia meraja justru dalam istana hatimu, hati kita. Maka saudari-saudara, ambil bagian atau ikut dalam cara hidup Yesus sebagai raja. Itu bisa kita lihat di mana ada kasih dan pengampunan, di situ Yesus meraja. Di mana ada kebenaran dan keadilan, di situ Yesus meraja. Di mana ada pelayanan tanpa pamrih dengan pemberian diri yang tulus, dia meraja. Di mana ada pengorbanan demi sesama, dia meraja. Bahkan kita seringkali ingat dan menyebut kata ini, saudari-saudara, di mana ada kasih, di situ hadirlah Tuhan, di situ dia meraja. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Hidup dalam kasih itu menunjukkan bahwa Yesus memang sungguh menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani. Dengan demikian, saudari-saudara, kerajaannya memang tidak kelihatan tetapi membumi,
dalam hati setiap manusia, dalam hati setiap insan, dalam hati dan hidup mereka yang percaya kepadanya. Maka mari saudara-saudari, kita pertama-tama mensyukuri Yesus sebagai Raja yang menjadi pusat hidup kita. Karena Dia Raja, maka berbahagialah kita saudari-saudara yang menjadi anak-anak Raja. Menjadi anak-anak Raja itu berarti saudara-saudari dengan demikian kita menjadi ahli waris dari Sang Raja. Dan warisan yang menjadi jaminan hidup, jaminan utama kita itu adalah hidup kekal. Dan warisan yang Yesus tinggalkan di dunia ini bukan hanya ajaran kasih-Nya saudari-saudara. Dia meninggalkan Ekaristi sebagai pengenangan akan dirinya, akan hidupnya, akan wafat dan kebangkitannya. Dengan demikian kita mendapatkan sebuah pelajaran luar biasa mengenai pemberian diri, mengenai Yesus yang tidak meninggalkan kita, tapi Dia yang hadir dalam hati kita, dalam diri kita, dalam hidup kita melalui Ekaristi Kudus yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita rayakan tiap-tiap saat teristimewa pada hari Minggu. Semoga saudari-saudara kita bersyukur, kita membangun cara hidup sebagai anak-anak Raja. Hidup dalam kasih mengasihi, ampun mengampuni. Hidup di dalam suatu komunitas yang penuh dengan kasih, komunitas yang berbagi sebagaimana jemaat perdana. Hidup di dalam pelayanan yang tidak memperhitungkan upah, pelayanan tanpa pamrih di dalam pemberian diri untuk kebaikan sesama karena didorong oleh iman akan Sang Raja. Berbahagialah sebagai Raja, anak-anak Raja, berbahagialah memiliki Yesus Raja segala Raja, sebab dengan demikian sekali lagi kita memiliki warisan dalam hidup kekalnya. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Yesus yang menjadi Raja segala Raja. Dia yang merajai hati kami. Dia yang menunjukkan kerajaannya bukan dengan istana megah, dengan segala fasilitas, dengan segala kuasa, tapi Dia yang hadir dalam hidup kami, dalam situasi-situasi penderitaan, dalam situasi-situasi ketidakadilan, dalam pengalaman-pengalaman harian di mana Dia mengajarkan kasih kepada kami, Dia mengajarkan kesabaran dan pengampunan, Dia mengajarkan jalan menuju kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk Sang Raja kami. Sebab dengan demikian kami menjadi ahli waris sebagai anak-anak Raja yang boleh berbahagia karena pada akhirnya kami boleh menikmati warisan hidup kekal bersama para kudus-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.